Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus merumuskan strategi pengembangan kereta cepat agar lebih efektif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Kereta dengan kecepatan hingga 350 km per jam dinilai akan lebih optimal jika melayani perjalanan jarak menengah hingga panjang. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus merancang strategi agar pengoperasian kereta cepat dapat berjalan lebih efektif. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, moda transportasi ini dinilai akan memberikan manfaat maksimal jika melayani perjalanan dengan jarak sekitar 600 hingga 800 km. Pengembangan jalur kereta cepat hingga rute Jakarta-Surabaya diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi sekitar 3 jam. Depan masih ada kesempatan yang lebih baik untuk kita elaborasi, tapi singkat saja. Tahapan hari ini kita lakukan paralel. Pertama, restrukturisasi keuangan KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini terus berprogres. Beberapa hari yang lalu saya melakukan rapat koordinasi, dihadiri pula Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan CEO Danantara Bapak Roslani, termasuk jajaran lain, stakeholders lain yang terkait dengan upaya restrukturisasi KCJB. Mengapa ini penting? Karena sebelum kita mengembangkan roadmap lebih serius untuk memperpanjang atau mengembangkan Jakarta-Surabaya, bahkan bisa saja sampai dengan Banyuwangi seperti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya. Yang jelas, semangatnya masih kita terus kelola dan terus kita kembangkan. Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal Kereta Api juga terus merumuskan bersama KAI dan lain-lain agar kereta cepat ini juga lebih efektif. Dirasakan manfaatnya itu jika treknya panjang. Karena bisa dibayangkan kecepatan 350 km per jam. Kalau jaraknya 600 kilo sampai dengan 800 km itu akan terasa betul kecepatannya. Benefitnya akan lebih dirasakan dibandingkan dengan dibandingkan dengan jarak atau trek yang lebih pendek. Karena begitu puncak kecepatan, setelah itu dia harus slow down lagi, harus mengurangi lagi kecepatan karena persiapan berhenti di stasiun berikutnya. Jadi logikanya di sana, tetapi mengapa ini dikembangkan terus? Karena memang akan menjadi game changer, Pak, ya. Bisa dikatakan kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur